An Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u al-amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bi asyata ay ya'mala bi an-nasu fa yuqbalu alaihim muttafaqun alaih. Hadis ini masih dalam rangkaian menjelaskan tentang pentingnya kita mengagungkan, memuliakan kehormatan sesama muslim dan menjelaskan hak-hak kita menjaga berbuat baik, belas asih kepada sesama muslim terutama Allah yang lain. Hadis ini diriwayatkan kalau di dalam merajuk kepada baik kitab Bukhari maupun kitab Bukhari maupun Muslim. Kalau dalam Bukhari ada dalam kitab Babut Tahajjud menjelaskan tentang tahajud. Kalau di dalam Sahih Muslim ada dalam kitab Salat Duha atau Salat Nafil, salat sunnah. Artinya hadis ini baik diriwayatkan baik oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim, ada di dua kitab utamanya masing-masing. Saya boleh Muslimnya. Hadis ini kedudukannya sahih, mau sanad maupun matanya. Ini bisa dijadikan dalil. Mana bunyi hadisnya? Diriwayatkan dari Siti Aisyah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan satu amalan, satu perbuatan atau satu amalia ibadah ditinggalkan oleh Nabi, la yada'ul amal wa huwa yuhibbu, dan sementara Nabi senang mengerjakannya, ayya'mala bi, tapi Nabi tinggalkan. Jadi Nabi senang dasar mengerjakan amalia ibadah itu, tapi Nabi tinggalkan. Senang tapi ditinggalkan. Kenapa? Ada alasannya. Khasyata ayya'mala bi hinnasu, khawatir, takut ayya'mala bihin nasu, kemudian diikuti, dikerjakan oleh manusia, oleh umatnya, maksudnya diikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi. Maka ketika dikerjakan oleh umatnya, fayuqadha alaihi, maka kemudian Allah fardukan, kemudian Allah wajibkan amaliyah perbuatan itu, amaliyah ibadah itu, maka Nabi akan tinggalkan. Jadi tidak semata-mata Nabi meninggalkan amaliyah ibadah itu sementara Nabi senang mengerjakannya, tiada lain kecuali khawatir, jaga-jaga jangan sampai kemudian ini difardukan oleh Allah kepada umatnya. Kalau saja difardukan, kalau saja difardukan ishtadda, maka akan menyulitkan, merepotkan, memberatkan umatku bila mana amaliyah perbuatan ini aku kerjakan dan terus kemudian kalian ikuti dan kemudian Allah fardukan perbuatan ini. Maka daripada begitu khawatir akan difardukan, akan diwajibkan, maka aku tinggalkan. Begitu. Di amaliyah perbuatan itu wajib, perbuatan itu disenangi dan dicintai Nabi untuk dikerjakan, tapi Nabi tinggalkan. Atas alasan apa? Karena khawatir, karena jaga-jaga, kemudian itu difardukan, diwajibkan oleh Allah, sehingga akan merepotkan, menyulitkan umatku untuk kemudian mengerjakan. Mana contohnya? Yang maklum ketika Nabi mengerjakan sholat qiyamul lail atau tarawih, ya, pada hari pertama, kedua, ketiga, hari keempat Rasulullah tidak mengerjakan. Kemudian datang pada saat subuh, kemudian para sahabat bertanya, di mana ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Hari pertama Nabi sholat, kemudian sahabat mulai ikut banyak melihat Nabi mengerjakan. Hari kedua Masjid Nabawi mulai penuh. Hari ketiga semakin penuh. Tapi hari keempat sahabat tidak mendapati Rasulullah untuk ikut untuk mengimami sholat qiyamul lail, sholat tarawih tadi itu. Kemudian Rasulullah datang hanya pada saat subuh,
pada saat hari subuhnya. Maka ketika itu ditanya oleh sahabat, aku takut. Jawab Nabi, aku takut itu kemudian difardukan dan itu kemudian merepotkan kalian semua, menyulitkan kalian semua. Nabi senang, Nabi cinta untuk mengerjakan qiyamul lail, tapi Nabi takut kemudian. Itu satu contoh. Banyak contohnya. Ini hadis ini berkaitan dengan amalia-amalia sunnah yang dikerjakan oleh Nabi dan ini kemudian oleh umatnya berlaku berimplikasi secara status hukum bagi umatnya juga. Ini kemudian maksudnya ini amalia ibadah yang dilakukan oleh Nabi yang kemudian berimplikasi secara hukum kepada umatnya, bisa sunnah, bisa berlaku hukum sunnah untuk dilakukan. Itu maksudnya. Jadi amalia ibadah yang dilakukan oleh Nabi, kadang Nabi melakukannya, kadang Nabi tidak, dan ini berstatus hukum, berimplikasi berstatus hukum kepada umatnya ini boleh dikerjakan atau boleh tidak. Itu maksudnya. Jadi amalia Nabi. Nah, status hukum inilah maka kemudian yang punya implikasi mana yang wajib, mana yang sunnah muakkadah, mana yang buer muakkadah. Jadi sini tuh. Jadi pada diri Nabi itu, jadi kan klausul utama itu berlaku ikutilah, taatilah Rasulullah SAW. Sering kita menyebut, kamu kenapa melakukan ini itu dalam ibadah? Karena aku ikut Nabi. Kira-kira gitu kan? Kenapa begini begitu? Dalam amaliyah perbuatan, kok ininya begini, kok bajunya begini begitu? Aku ikut Nabi. Kira-kira. Kok kenapa ngomongnya begitu? Begini begitu, beda sama aku ikut Nabi. Kan sekali begitu kan? Nah pengertian aku ikut Nabi itu, ittiba ikut Nabi itu, nah ini kan punya implikasi mana yang wajib, mana yang sunnah bagi umatnya. Nah ini juga punya implikasi memberikan kategori ada yang wajib bagi Nabi, maksudnya itu ada yang amaliyah perbuatan ini wajib dilakukan oleh Nabi, tapi bagi umatnya adalah sunnah. Tapi ada yang satu amaliyah perbuatan yang boleh diterima atau dilakukan oleh umatnya, haram bagi Nabi. Ini beda kategorinya ya. Ada yang memang wajib bagi Nabi, kita juga wajib bagi Nabi. 3 kategori itu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah satu amaliyah perbuatan yang wajib bagi Nabi, bagi umatnya adalah sunnah. Mana contohnya? Tadi misalnya sholat tahajud misalnya. Sholat tahajud bagi Nabi adalah wajib. Tapi bagi bagi umatnya sunnah. Tentuannya. Mana lagi? Puasa wisol, puasa nyambung. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dalam satu mukaan dan dalam satu sauran. Bagi umatnya Nabi haram, tidak boleh. Ada dalam hadisnya. Wisol, puasa wisol, kalau Nabi boleh melakukan itu. Wajib bagi Nabi dalam beberapa hal, gitu kan. Tapi haram bagi umatnya. Sholat duha bagi kita sunnah, tapi bagi Nabi wajib. Mana lagi ada perbuatan amaliyah yang itu menjadi kekhususan Nabi, kekhususannya menikahi lebih dari bagi kita haram. Itu kekhususan Nabi. Mana yang haram bagi Nabi tapi halal bagi kita? Mana? Sedekah. Nabi dan Bani Hashim terlarang, haram menerima zakat. Kalau sedekah boleh.
Pernah satu ketika siapa Masruq ceritanya juga cucunya Nabi ketika mendapati kurma, terus kemudian anak kecil mungkin diambil dimakan, nemu dimakan. Kemudian diambil sama Nabi kurmanya itu. Kemudian sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah kau mengambil kurma dari mulut cucu? Aku khawatir jangan-jangan ini jatuh dari kurma orang zakat, gitu ya. Sementara Bani Hashim dilarang menerima zakat. Termasuk ada sahabat yang ketika memberikan kurma Rasulullah, ketika Rasulullah ini bukan sedekah, ini bukan zakat, tapi ini hadiah. Siapa? Rasulullah dan Bani Hashim menerima sedekah, menerima hadiah. Boleh dalam kapasitas hadiah. Kalau sedekah dan zakat tidak boleh. Itu merupakan kekhususan Nabi dan tidak berlaku bagi kita. Kita boleh-boleh saja, gitu kan. Nah, dalam diri Nabi juga, dalam ketentuan jatuhnya sebuah hukum itu juga dibedakan. Paling tidak hal tadi itu. Yang kedua adalah ada dalam diri Nabi itu sisi kemanusiaan Nabi. Ya. Sisi kemanusiaan Nabi ini yang diantara ulama berbeda pendapat menyikapinya. Itu contoh misalnya dalam hal sisi manusiawi Nabi itu apa? Misalnya terkait dengan praktik dagangnya Nabi, ekonominya Nabi, mana lagi misalnya tidurnya Nabi, mana lagi makannya Nabi, misalkan berhubungannya Nabi, misalnya. Nah itu sisi-sisi manusiawinya Nabi. Atau memang misalnya bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana jenggotnya Nabi, gitu kan, bagaimana amaliyahnya Nabi, perbuatan-perbuatan sisi manusiawi Nabi. Nah, ada di antara sahabat sendiri berlaku dua kubu. Ada yang kayak semacam Abdullah bin Umar yang dalam hal tertentu dia mengikuti Nabi secara total dari A sampai Z, kira-kira gitu. Dari mulai makannya Nabi, tidurnya Nabi, ibadahnya Nabi sudah pasti ikuti, gitu kan. Hatta sisi kemanusiawiannya Nabi diikuti. Tapi itu tadi terbatas kepada yang boleh dilakukan oleh manusia, kalau mereka tidak boleh. Gitu kan. Hatta sampai sholatnya Nabi tadi itu, yang sholat duhanya Nabi 12 sampai 4 minimal, gitu kan. Tahajudnya di atas lebih dari 2 rakaat, gitu kan. Itu diikuti oleh Abdullah bin Umar. Bahkan dalam praktek ibadahnya haji ini juga, ketika misalnya contoh soal duduknya aja Nabi, soal bersandarnya Nabi kayak gimana sholat, ketika lagi lemas misalnya, itu diikuti total semuanya. Tapi ada hal-hal tertentu yang jumhur ulama itu yang itu tadi membedakan kategori itu bila mana pada sisi kemanusiawiannya Nabi, pada sisi kebasyariahnya Nabi, itu tidak perlu diikuti. Dan memang dalam keadaan Nabi sebagai manusia yang memang sesuai dengan kondisi konteks masyarakat pada masa itu. Gitu. Misalnya bagaimana Nabi dari segi makannya. Misalnya satu contoh, Nabi pakai tangan 3 jari misalnya, 3 jari, tidak perlu diikuti, gitu. Karena memang konteksnya makan kurma misalnya. Kalau kita makan sayur sop atau sayur asam, kalau pakai 3 jari kan agak susah, gitu kan. Tidak perlu diikuti. Artinya apa?
artinya apa? Itu bukan sunnah Nabi, kira-kira gitu. Begitu memahaminya, gitu. Itu bukan sunnah Nabi dan tidak perlu diikuti karena sesuai pada kategori itu. Tapi ada kayak tadi itu, ya ini sunnah, ini sunnah Nabi, gitu kan? Ini sunnah Nabi. Ada ya, apa sahabat yang menerapkan seperti itu. Hatta jenggot sekalipun, hatta rambut sekalipun itu bukan sunnah. Begitu. Kenapa? Karena ada ilatnya. Ilatnya dalam apa? Ilatnya Rasulullah kan dalam hadisnya menyebutkan panjangkanlah apa? Jenggot, urutlah kumis dan apa? Pernah potonglah, cukuplah kumis. Ilatnya apa? Karena apa? Untuk membedakan dengan Yahudi dengan Nasrani. Ilatnya itu. Kategorinya ilatnya itu. Sementara dalam hukum usul fikih itu, ilat itu alasan itu satu hukum itu berputar dengan alasannya. Jadi kalau nggak ada alasannya yang terkait dengan itu, ya tidak berlaku itu. Itu maksudnya. Al-hukmu yadurru ma'a illatihi. Kenapa? Kalau sekarang, dulu memang ketika pada masa jahiliyah, pada masa Quraisy, pada masa itu, pada masa kaum musyrikin itu, orang-orang Yahudi, orang-orang itu lebih mempopulerkan itu, membedakan itu. Makanya mereka Rasulullah ketika hadir, Islam ketika hadir harus punya identitas loh, kira-kira gitu. Harus punya ciri khas sendiri, termasuk di dalam hal berpakaian, termasuk di dalam hal penampilan. Gitu kan. Makanya diantaranya satu contoh, banyak misalkan selain itu kenapa pakaian itu tidak boleh diseret, karena itu contoh daripada raja-raja Persia ketika menggunakan pakaian, karena di situ ada kesombongan, gitu kan. Ada ilat di situ, termasuk tadi itu untuk membedakan dengan penampilan atau orang-orang yang Yahudi dengan alasannya, termasuk ketika diturunkan disyariatkannya adzan pada tahun kedua Hijriah, gitu kan? Pada tahun kedua Hijriah itu pada awal pertama Hijriah, pada awal pertama Hijriah ketika Rasulullah pertama kali datang ke Madinah, datang ke Madinah, pada waktu itu Rasulullah para sahabat kesulitan memanggil umat yang pada berpencar, sementara waktu itu sudah ada perintah daripada sholat. Maka sahabat kemudian ada di antara mereka berinisiatif, gimana ya Rasulullah untuk memanggil di antara mereka? Bagaimana kalau kita menggunakan trompet, gitu kan? Oh jangan, Rasulullah. Itu orang Yahudi, kayak gitu kan? Terus ada bagaimana ya Rasulullah dengan lonceng? Oh jangan, itu Rasulullah. Nggak turunlah syariat itu menggunakannya ada. Nah, cerita adzan itu bukan turun kepada Nabi, turun kepada dua sahabat, termasuk pada Sayyidina Umar. Kemudian ya Rasulullah, aku bermimpi. Kau lihat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu turun kepada Nabi, turun kepada dua sahabat. Dan cerita tersendiri asbabul wurud mengenai turunnya syariat daripada adzan, bukan kepada Nabi. Terus tapi kemudian Nabi membenarkan mimpinya dua sahabat itu terkait dengan perintah adzan. Nah, saya mau bilang bukan itu pesannya, tapi pesannya adalah ilat adzannya itu untuk membedakan. Nah, dalam hal ini hal yang sama sebagai ulama memahamkan jenggot jenggot kumis, nah itu lebih kepada aspek ilat tadi itu. Hatta rambut sekalipun. Nabi kan kalau dalam di Syama'il At-Tirmidzi, dalam kitab At-Tirmidzi jelas bagaimana pakaiannya Nabi, ya, bagaimana cara berjalannya Nabi. Itu menjelaskan. Baca aja kitab Syama'il bagaimana ketika Nabi misalnya turun jalan. Nabi kayak turun Nabi kalau jalan kayak turun dari turunan. Ini cepat turunnya Nabi itu.
ya nggak menye-menye jalannya. Terus kalau Nabi ngobrol dipanggil orang, itu yang nengok bukan cuma tapi badannya semuanya, gitu. Itu sama ya. Terus juga disampaikan bagaimana rambutnya Nabi. Rambutnya Nabi disebutkan dalam Syama'il itu sampai sebahu. Sampai sebahu ini ya. Sampai sebahu ini Terus juga disebutkan ubannya Nabi itu katanya. Ubannya Nabi sampai akhir hayatnya cuma 3 katanya. Itu penampilan fisiknya Nabi. Pakaiannya juga disebutkan banyak di situ. Identitas. Misalnya Nabi menggunakan sorban imam sorban itu sorban hitam menggunakan Nabi bukan di kiri atau di kanan, tapi Nabi ada kayak disarungkan begitu ciri-cirinya. Terus kalau sarungnya tidak boleh melebihi dari itu 5,5 katanya. Tidak ada katanya lebih bagus lagi setengahnya. Kalau ditoleransi sedikit agak turun, kalau lebih turun lagi itu alasannya satu ciri katanya orang yang orang takabur gitu kan. Terus kemudian Sayyidina Abu Bakar menyampaikan, ya Rasulullah, aku seperti ini gimana katanya. Aku karena nggak bisa sarungnya suka melorot terus. Abu Bakar tidak termasuk orang yang sombong gitu kan. Nah, bagi mereka yang secara tekstual, bagi mereka yang kayak tadi kategori itu memahami hadis itu, ya begitulah adanya. Makanya isbal, ini orang yang pakai celana lebih dari itu, isbal ini tidak boleh, ini tidak sesuai dengan Nabi, tidak ittiba dengan Nabi. Tidak begitu, ada keterangan yang lain. Karena memahami hadis itu secara seperti itu, kayak Abdullah bin Umar tadi itu, rambutnya, jenggotnya tadi itu, ini tidak sesuai dengan syariat Nabi, tidak pakai jenggot misalnya. Tapi sekarang apa? Ilat tadi itu, ilat yang alasan yang tadi itu sekarang orang di luar daripada di luar dari Islam, bukan cuma identitas Islam sekarang, bukan cuma dari identitas Islam ini jenggot itu, orang-orang luar, bahkan orang di luar negeri atau di luar Islam sekalipun pada pakai jenggot sekarang. Artinya apa? Sebagian ulama punya anggapan berarti ketika ilatnya sudah berganti, maka berganti juga status hukumnya, gitu maksudnya. Kesunahan al-ilatnya itu adalah menyelisih. Man tasyabaha biqaumin bahwa minhu, kan gitu kan maksudnya kan. Tapi sejauh ilat itu. Artinya kalau sekarang kalau sekarang orang Yahudi dan orang Nasrani mempraktikkan hal-hal yang memang yang biasa dilakukan, bukan cuma trompet, bukan cuma misalnya sekarang tadi itu jenggot juga dipakai oleh orang Yahudi misalnya. Ya, makanya kalau ilatnya seperti itu, maka berkemungkinan lain sunnahnya itu bukan cuma itu gitu. Bukan cuma jenggot dan bukan cuma kumis, bukan. Tapi bisa berkembang dalam hal apa? Misalnya kayak kayak Ali Mustafa Yaqub, Imam almarhum Istiqlal. Karena alasan ilat itu contoh misalnya batik. Batik itu sunnah pada dasarnya. Kenapa? Karena landasannya itu menyelisih. Orang Nasrani mungkin ada yang pakai ini ya, orang Nasrani mungkin ya pakai batik. Makanya kalau Kiai Mustafa Yaqub itu ketika ilatnya adalah tadi menyelisihi. Selama orang Yahudi dan orang Nasrani tidak melakukan dan mempraktikkan itu, maka hal yang demikian yang sebalikannya dari itu berlaku sunnah. Tapi bila mana yang Yahudi dan Nasrani pun melakukan itu, ya bukan sunnah, kira-kira gitu. Sudah tidak lagi berlaku hukum itu, kira-kira gitu. Makanya apa? Artinya keadaan hukum itu bisa berkembang. Kategorinya tetap tasyabuhnya tadi itu.
Dasarnya, prinsip dasarnya ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, gitu maksudnya. Seiring dengan perkembangan zaman, kesunahan itu bisa berlaku lain. Modusnya beda. Modusnya beda. Sekarang jenggot sudah tidak sunnah, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Sekarang jenggot sudah tidak sunnah. Kenapa? Wong sekarang Yahudi juga pakai. Kira-kira gitu. Mau bilang begitu maksudnya? Kiasnya. Yang sunnah mana? Pakai batik. Yang sunnah mana? Pakai batik. Berarti kita mesti cerdas kok ya. Hah? Mesti cerdas kita. Itu maksudnya itu dalam ilat hukum, dalam kaidah usul fikih ya. Dalam ilat itu tadi pakai dasar hukum itu kan al-hukmu yadurru ma'ila di hukum itu beredar dengan ilatnya. Selama ilat itu ada maka hukum tetap ada. Tapi bila mana ilat tidak ada, maka hukum berlaku lain. Satu contoh sholat apa namanya? Hukum nikah. Hukum nikah itu kan beberapa tingkat kan, ada wajib, ada sunnah kan. Ya kan? Ilatnya apa? Wajib. Kenapa? Karena sudah mampu. Takut zina itu wajib hukumnya. Tapi kalau ini haram dia kalau tidak menikah. Tapi ada case di mana orang ini belum mampu. Haram. Ya? Nekat. Nah, gitu kan. Bagaimana status hukumnya? Menikah bisa jadi haram karena boleh jadi menzalimi orangnya. Perempuan. Nah, ini maksudnya hukum itu di situ. Ini bagaimana sebuah status hukum itu bisa bertingkat itu di situ maksudnya. Kategorinya mana? Tetap figurnya mana contohnya? Dan Nabi tadi itu. Hanya bisa dipilah tuh mana kategori Nabi sisi basyariahnya Nabi, mana sisi wahyunya Nabi. Gitu. Sholat contoh lagi sholat. Tadi sisi manusiawinya Nabi. Sholat ada kategori sholat ini adalah Nabi menyebutkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, Nabi itu kan kedudukannya terhadap Al-Qur'an adalah al-bayan, penjelas. Ya, aqimus shalah wa atuz zakat di Al-Qur'an. Salat kamu, zakat kamu, tapi tidak diterangkan bagaimana salatnya. Bagaimana ketika mengangkat kedua tangan, bagaimana saat ruku, bagaimana saat sujud. Mana posisinya Nabi sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an. Nah, ya, posisinya. Bagaimana posisi kita sebagai umat ittiba'nya itu? Wajib nggak terhadap perbuatan amaliyah tadi itu? Wajib kita. Apa yang pada Nabi wajib dikerjakan, maka wajib juga kita melakukannya, mengikutinya. Bagaimana pengertian wajib itu? Sholatlah apa sebagaimana yang dilakukan Nabi sholat. Menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, ya, ruku sujud, kemudian bangun lagi. Gitu. Nah, adapun mengangkat kedua tangannya, apakah begini, apakah begini, itu apakah begini dulu, ya kan? Itu tidak jadi urusan. Ya, tidak jadi urusan dalam pengertian itu ulama yang memberikan tafsir para ahli fikih yang memberikan pemahaman harus seperti ini, seperti itu dan sebagainya itu. Tapi Nabi tapi poinnya adalah takbiratul ihramnya itu, mengucapkan Allahu Akbarnya itu. Makanya ada yang mengangkat kedua tangan, ada yang langsung, ada yang begini, ada yang tidak. Ya, Allahu Akbar. Tapi takbirnya itu. Ini ikhtilaf. Tapi contohnya Nabi melakukan sholat, bilangan rakaat sholatnya dan menghadap itu wajib dan ikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Gitu. Adapun bagaimana gerakannya dalam artian gerakan selain gerakan utamanya ya, mengangkat kedua tangannya posisinya seperti apa, atau rukunya seperti apa, setelah ruku yang turun kaki tangan dulu atau sujud dulu dengkul dulu. Nah, itu nggak jadi soal. Ikhtilaf di antara ulama. Gitu kan. Kenapa? Karena hadisnya ada beda juga. Ya maksudnya dalam hal mengikutinya gitu. Itulah berbedanya.
kategori daripada sholat terhadap Nabi dan juga kepada kita, berimplikasi kepada kita untuk mengikuti wajib dan juga wajib kepada Nabi dan wajib kepada kita untuk melakukannya. Tapi ada tadi yang wajib kepada Nabi, maksudnya bukan wajib, berlaku kekhususan Nabi, tapi tidak boleh dilakukan oleh kita. Haram bila mana kita melakukannya. Nah, dan satu contoh di sini dalam hal ini adalah sholat ini, hadis ini. Satu contoh lagi misalnya sholat apa? Nabi itu selain daripada kekhususan Nabi tadi soal tahajud, soal sholat duha, soal menikah, ada lagi soal apa namanya? Soal apa namanya? Siwak. Ada hadis Rasulullah la an asyqa ummati la amartuhum bisiwak. Kalau saya tidak memberatkan umatku, akan mewajibkan bersiwak. Bagi Nabi wajib, bagi kita itu maksudnya. Itu implikasi hukumnya kepada kita tidak wajib bagi kita. Tapi kalau bagi Nabi wajib melakukan tahajud, melakukan juga tadi itu. Nah, apa? Termasuk di dalam sholat isya. Sholat isya. Sholat isya dalam hadis Rasulullah yang lain ini disebutkan katanya laula an asyqa, ini sama redaksinya, kalau saja tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan melakukan sholat isya itu di sepertiga malam. Artinya apa? Inilah lagi-lagi khasyah ya, lagi-lagi kekhawatiran Nabi, ketakutan Nabi ini kemudian akan memberatkan umatku. Kalau saja ini difardukan, kalau saja Allah memfardukan siwak, pasti memberatkan. Mau sholat langsung tutup gitu kan. Kalau kayak gini nggak sah, berat kita. Apalagi orang-orang yang sholatnya sholat pedagang suka pengen buru-buru cepet-cepet, lagi ada pelanggan dan sebagainya, bisa jadi memberatkan. Tapi kalau itu difardukan, tapi tidak, termasuk di dalam sholat isya. Nah ini ada hadis Rasulullah yang lain yang menyebutkan bahwa kalau saja tidak akan memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan melaksanakan sholat isya itu di sepertiga malam. Ya. Tapi ketentuan sholat isya sampai ini tidak. Artinya hadis ini juga hadis yang memerintahkan untuk sholat isya ini, waktu isya itu panjang, memberikan pemahamannya itu. Jadi dari sejak adzan sampai subuh, sampai menjelang subuh, panjang. Nah, sebagian ulama memahamkan hadis ini keutamaan sholat isya di malam hari itu. Tapi sebagian lagi menyebutkan hadis itu tidak secara otomatis menggugurkan daripada hadis Nabi yang ayyul amal afdal. Mana ya Rasulullah amal yang paling afdal? As-sholatu di awali waktiha. Soal itu sholat pada waktu itu dasar utama ya. Dasar utama itu adalah prinsip utama dalam melaksanakan sholat itu adalah sholat di awal waktu. Adapun Rasulullah menyebutkan, mensabdakan, kalau saja tadi itu tidak memberatkan, aku akan wajibkan, kalau tidak akan memberatkan untuk melaksanakan sholat isya, maka akan diperintahkan sholat isya itu di malam hari, maka akan diperintahkan. Tapi nyatanya tidak. Kenapa? Karena khawatir memberatkan. Gitu. Maksudnya memberatkan. Termasuk di dalam hal amalnya yang lain. Artinya inilah tuh bila mana lagi malas-malas misalnya, boleh kita melaksanakan sholat isya. Tapi tetap kategori utama, prinsip utama tetap lebih sholat utama adalah di awal waktu, sholat isya di awal waktu, gitu kan. Tapi kalaupun emang misalnya lagi aras-arasan, lagi malas-malas, boleh berbarengan dengan sholat tahajud, gitu kan. Nah, hadis ini juga berkaitan dengan amaliyah sholat duha. Ini sebetulnya hadis itu dibuatkan oleh Aisyah. Berkaitan panjangnya ini kata Sayyidatu Aisyah, aku tidak pernah
melihat hadis terpanjang ini. Aku tidak pernah menyaksikan Nabi melakukan sholat isya, itu kan, kecuali pada saat setelah pulang dari perjalanan. Maka kemudian dilanjutkan hadisnya, la yada'ul amal wa huwa yuhibbu ayya'mala bihi khasyata ayya'mala bin nas wal amin. Artinya apa? Tadi itu maksudnya itu Nabi itu Sayyidina Aisyah itu pengertian hadis Nabi bahwa aku tidak pernah melihat melakukan sholat duha, bukan pengertian Nabi meninggalkan sholat duha, bukan. Maksudnya ada kala waktunya Nabi tidak bersama Aisyah dan Aisyah sehingga tidak bisa melihat dan menyaksikan Nabi melaksanakan sholat duha, gitu maksudnya. Tapi selain itu juga Nabi tetap melaksanakan itu di luar daripada ketika bersama dengan Aisyah, gitu maksudnya. Nah, maka kemudian hadis yang tadi itu menyebutkan bahwa boleh meninggalkan sholat duha, gitu. Tapi lagi-lagi hadis ini pun menunjukkan bahwa kalau saja tidak akan menggerakkan umatku, maka tidak akan aku tinggalkan daripada sholat duha ini. Nah, ini keutamaan hadis ini pun secara tidak langsung meninggikan derajat keutamaan sholat duha. Nah, dalam keterangan ini, dalam keterangan kitab Tanbihul Ghafilin jelas banyak menjelaskan bagaimana kedudukan sholat duha. Ini disebut sholat duha. Dalam keterangan yang lain menyebutkan soal misalnya ketentuan bagaimana kita seorang mukmin itu harus sering perlu bersedekah dalam setiap harinya. Badan kita yusulani as-shadaqatun, kan, setiap sendi-sendi kita itu perlu sedekah setiap harinya, itu sendi tangan, kaki dan sebagainya, badan perlu sedekah. Maka cukup katanya kalau tidak mampu mensedekahkan cukup 2 rakaat maka kafat, maka cukup untuk menyedekahkan seluruh anggota badan. Kayak keutamaan sedekah duha. Nah, juga dilanjutkan katanya ada man sholat duha raka'ataini lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang buat sholat duha, ini kadang saya juga suka malas itu. Dua, mudah-mudahan kita sudah tahu bisa mengamalkan. Barang siapa sholat duha minimal 2 rakaat lam yuktab minal ghafilin, Allah catatkan dia tidak akan termasuk orang yang ghafil, orang yang lalai. Man sholat arba'an, barang siapa yang sampai 4 rakaat kutiba minal abdi, dia akan dicatatkan oleh Allah minal abid, orang yang abid, orang yang yang pandai bersyukur, orang yang taat kepada Allah. Man sholat setan, sampai ada yang 6, kalau 6 tapi yaumaidin, dan dia tidak akan disertai diiringi dengan dosa, maksudnya nggak akan berdosa, maksudnya nggak gampang dosa gitu. Wa man sholat samanian, 8 misalnya minal qanitin, dicatat sebagai orang yang qanaah. Wa man sholat 12 bunia lahu baitun fil jannah, Allah akan dibangunkan surga rumah di surga, masyaallah. Ini keutamaan daripada orang bertakwa. Kemudian innalil jannati baban, di surga itu ada pintu, ada pintu yuqalu lahu babud duha, ada namanya babud duha, insyaallah. Ada pintu khusus orang-orang salat. Kita kan yang kiamat ada munadid ainal ladzina kanu yudimuna al salati duha. Mana nih katanya orang yang sering duha. Yudimuna itu orang yang dawam. Yudimuna mana? Aina hada ini pintu mana? Keluar masuk. Nah, hadis ini juga mengajarkan kepada kita sholat tatawwu, sholat keutamaan sholat tatawwu, sholat nafil, sholat sunnah. Sholat nafilah, sholat sunnah ini sholat sunnah yang memang sekalipun itu kategorinya sunnah, tapi punya kedudukan kedudukan utama di hadapan Allah dan Rasulnya. Jadi soal sholat tahajud sudah jelas dalam Al-Quran, kan? Asya'aya basakara buka maqam mudah, gitu kan. Selain itu ada sholat sholat sunnah. Nah, kata Nabi dalam keterangan yang lain disebutkan tidak ada sholat yang lebih sholat yang utama itu adalah di rumah. Sholat yang utama itu sholat di rumah, illa maktubah, kecuali sholat maktubah itu sholat yang fardu. Ya di masjid sholat fardu. Jadi sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat semuanya itu di rumah keutamaannya. Ya kan? Makanya kenapa dalam hadis Nabi itu nawiru buyutakum bis sholat wa qiraatil Quran. Sinarilah cahaya rumahmu
sinari terangilah rumahmu dengan sholat dan membaca Quran. Nah, gitu ya. Bukan cuma itu. Nah, ini penting saya sampaikan juga nih. Sholat sunnah kemudian ada waktu. Adalah hadis Rasulullah begitu. Tatawwur rajul fi baitihi yazidu ala tatawhi indan nasi malah di sini kafadli sholatil jamaah ala sholati wahda. Keutamaan orang sholat di rumah kedudukannya yazidu ala tatawih lebih tinggi, lebih utama dibandingkan orang yang sholat di sebelah manusia, maksudnya itu lagi jamaah lagi banyak gitu ya. Kapan li sholatil jamaah seperti kedudukannya keutamaan sholat jamaah dengan sholat yang munfarid. Jadi orang sholat di rumah sendiri sebelum sholat fardu di rumah kuliah di rumah baru kemudian di sini sholat. Nah, itu kedudukannya lebih utama. Sama halnya keutamaan sholat berjamaah dengan sendiri. Dalam riwayat Abi Hurairah wala man sholat mana lagi? Annahu salatul rajul fi baiti tatawwan nurun fanawwiru buyutakum. Ini penting juga. Salatnya seorang laki-laki fi baitihi tatawwu, salat sunat tadi salat nafilah, nurun seperti cahaya. Fanawwiru buyutakum, nah maksudnya cahaya sinarilah rumah kalian semua dengan salat kami. Maksudnya itu salat kami ya. Kalau sudah misalnya nih salat subuh salat isya misalnya sholat isanya sholat maghrib atau sholat maghrib maksudnya pulang tapi sholat di rumah lebih utama dibandingkan di masjid. Itu maksudnya ini keutamaan daripada ini. Selain itu ada sholat namanya sholat tasbih, ini penting disampaikan. Pernah saya sampaikan ini, saya sering kali dengar dari kiai saya itu sering katanya sholat tasbih. Kalau enggak sehari sekali, enggak setiap hari katanya, seminggu sekali. Kalau enggak seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau enggak sebulan sekali, setahun sekali. Nah, ini ternyata ini ada hadisnya. Ini ada hadisnya. Saya baru ketemu di sini. In qadat as-siratu qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15. Tahu enggak sholat tasbih? Pernah kan? Ya caranya 15. Jadi setelah baca surat ya baca 15 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Gitu kan. Terus kemudian ruku, setelah ruku subhanallah wa bihamdi ya 3 kali baru baca lagi. Bacanya enggak usah 15, 10. Bangun dari ruku Rabbil subhanallah ya baca lagi 10 kali lagi. Sujud suara baca lagi 10 lagi. Duduk baca lagi. Sujud lagi baca lagi. Rokok itu banyak banget tuh. Bangun baca lagi surat. Baca surat, baca lagi semua. 15 kali. Ya, ruku, sujud begitu sebelum baru kemudian setelah itu pas sujud terakhir, pas duduk terakhir tidak perlu baca langsung at-tahiyat. Berapa tuh total? Salah sumi'atin fi arba'i rakatin. Nah, 300. Kalau kana tumung juga misla ramin, barang siapa yang punya dosa yang misalnya alijin seperti pasir Allah akan insyaallah. Ini keutamaan. Saya dulu saya sampaikan juga. Rugi dalam masalah ini orang yang pernah melaksanakan sholat tasbih. Jadi semua dalam seluruh rangkaian itu ya tasbih aja terus mengagungkan. Setiap hari seminggu sekali. Makanya di beberapa pesantren kadang di bulan Ramadan suka pernah dilaksanakan hari-hari terakhir. Kenapa? Karena untuk menjadi itu mereka yang tidak pernah melaksanakan sholat tasbih, gitu kan? Biasanya mereka akan diantisipasinya dengan sholat. Tapi kalau enggak, kalau bisa sendiri di rumah aja. Walau anna ahadakum ra'a sawaba rak'atayn min at-tatawwu' la ra'a dzalika 'azama min al-jabal. Insyaallah. Allah
Ya. Terima kasih kepada guru kita Kang Mus yang sudah menjelaskan hadis dari Solim yang ke-29 mengenai tentang bagaimana Rasul menyikapi sebuah amal ibadah yang itu sebenarnya sunnah kalau dilakukan menjadi wajib sehingga Rasul tidak menawarkan kemudian sholat-sholat sunnah lainnya. Baik, silakan barangkali ada yang ditanyakan terkait apa yang disampaikan tadi. Silakan, Fadhil. Takbir mengenai sholat sunnah tarawih tadi. Ada nggak batasan berapa lama kita bisa jarak setelah sholat wajib terus kita melakukan sholat sunnah wajib? Contoh ba'da zuhur ya. Nah kan terkadang sebaiknya kan sunnah itu di rumah, sebaiknya sunnah. Nah terkadang dalam rangka perjalanan kita dari masjid ke rumah, di perjalanan kita ketemu seseorang. Gimana? Kita di perjalanan antara masjid ke rumah, kita ketemu seseorang, mampir, tetangga, ngobrol. Nah hal-hal itu kan bisa melalaikan. Oh iya. Gitu kan khawatirnya itu. Iya. Nah ada nggak ketentuan apa? Oh kalau udah ngobrol soal dunia udah. Itu Gimana? ya itu sama halnya dengan ketika sahabat, karena ketika para ulama menjelaskan memahami hadis yang tadi itu kan la akhartu kan la asyuk, kalau saya tidak memberatkan aku akan perintahkan isya di akhir lain, maka aku akan perintahkan sholat isya itu di sepertiga malam, gitu ya. Kemudian para hadis itu tidak secara otomatis menggugurkan hadis dasar tadi itu, prinsip utama ayul amal tadi itu, tetap ayul amal berlaku. Kemudian para mufassirin memahamkan hadis itu berlaku tetap bagi mereka yang biasa atau yang bisa bangun malam, gitu saja. Yang kalau saja dia bisa bangun malam, yang lakukanlah sepertiga malam itu. Bisa tahajud, witir, ya, gitu. Bisa tahajud, witir, 3 rangkaian tuh. Atau kalau mau tasbih ya tasbih, kalau mau sholat tobat ya tobat di situ. Tapi kalau tidak bangun malam, kerjakanlah di awal waktu lebih utama. Atau habis main poli jam 8 jam 9 belum sampai saya sholat isya. Awalnya bablas, subuh enggak. Ke masjid misalnya, bisa lewat dan sebagainya. Dengan sholat ya itu lebih utama. Artinya apa? Dalam hal ini juga kalau saja di jalan ketemu di warung kopi, ketemu di jalan sama orang, yang mendingan di masjid aja utama gitu sudah tetap. Lebih utama ada apa? Artinya ketentuannya itu selama tidak akan mengganggu daripada amaliyahnya. Tapi kalau memang misalnya baru pulang sholat duhur, kan sholat duhur ini lagi sholat duhur. Sholat duhur itu afdolnya itu pada saat lagi panas-panasnya, gitu kan. Tapi Nabi tidak melakukannya, tidak memerintahkan untuk melakukan itu kan. Tidak melakukan perintahkan itu. Lagi-lagi kan tadi itu kalau tuh kan memberatkan, harus lebih panas, sholat kan gitu kan. Tapi tidak perintahkan itu. Nah dalam zuhur itu, misalnya pas pulang dari sholat zuhur baru ketemu di jalan, hampir misalnya merokok dan sebagainya, baru pulang sampai ke rumah 1:30 atau jam 2 belum sholat sunat, lakukan sholat sunat. Ya, lakukan sholat sunat. Tapi fadilahnya lebih utama lagi apa? Tambah 2 rakaat. Kan sebetulnya walaupun gak ditambah, sebetulnya sholat zuhur ba'diyah zuhur itu kan 4, qobliyah 4, ba'diyah 4, gitu ya. Nah, sebagian ulama, Nabi ini Nabi, kalau saja Nabi misalnya tidak sempat bangun malam, gitu ya, maka Nabi menambah di
siang harinya dengan lebih banyak dari itu. Pernah saya sampaikan kalau masalah. Jadi kalau saja biasa, maaf nih, biasa misalnya tahajud itu 12 rakaat malam hari atau 2 rakaat. Dilalah pas malam itu tidak melakukan bangun siang karena memang sudah sering ya, nggak pernah tinggal dalam sholat. Saya pengen kodok sunnah, boleh, tapi ditambahin dari 2 jadi 4. Ya. Karena tahajudnya bisa 2 rakaat. Termasuk kalau misalnya dari soal puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid biasa 3 hari. Karena lupa bulan kemarin tambahin di 5 atau 6. Mana utama ngaji apa nih tadi? Jangan kan ditambahin. Ini kalau ada kerjain gitu susah. Umat Nabi kita mah jauh. Jangan kan paru aja banyakan ya maka kagak paru aku. Koreksi saya juga begitu. Baik, silakan. Emang susah ya, gimana lagi? Silakan, ada yang tanyakan lagi, sahabat. Daripada gue saya pada kemana itu orang? Silakan. Ada yang tanyakan lagi. Berarti semakin ini ya, semakin orang itu istiqomah, semakin orang itu dakwah, berarti sebenarnya keutamaannya bisa ini lagi ya. Iya. Jadi kalau malamnya udah sering mengatakan nggak bisa siang. Bisa siangnya, tapi tambahin. Tapi bukan beban malah. Jadi sebenarnya karena kenikmatan. Karena sebenarnya itu ibadah, tapi keutamaannya. Kalau kita masih kayak beban. Berat. Boro-boro. Masya Allah. Iya. Ya gitulah. Silakan. Ingin tanyakan lagi? Cukup? Baik, waktu sudah pukul 16:15 menit. Alhamdulillah, amin. Sekali lagi kita ucapkan Ini tehnya segera. terima Teh apa kasih. namanya? Teh Agni. Oh Agni. Ada ini bukan? Ada ini. Pada guru kita Kang Mus yang sudah memberikan ilmunya kepada kita, mudah-mudahan kita bisa sama-sama menyimaknya dan bisa mengamalkannya di aktivitas ibadah kita sehari-hari. Amin ya Allah rabbal alamin. Jazakallahu khair kepada Kang Mus. Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan istighfar, hamdalah dan doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doakan guru kita semoga senantiasa diberikan kesehatan, para jamaah juga senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan dan bisa terus mengikuti kegiatan jihad ini. Oh ya ini sunnah sekarang. Zaman Nabi berarti nggak sunnah, tapi sekarang berlaku sunnah. Kalau kayak dari karena Kalau wajib kalau ini. malah wajib jadi. Kalau Untuk mengantisipasi bahaya ini. Sunnah itu bisa. untuk awal tentu cadar wajib. Ya, kalau terancam, kalau lingkungannya banyak laki-laki gelawang. Ini sudah pakai masker. Itu sunnah. Terima kasih juga kepada ini sahabat-sahabat yang sudah menyediakan Paham konsumsinya, minumannya Habib dan mungkin gorengan dari Pak Ketua dan dari yang lainnya. Mudah-mudahan diganti dengan rezeki yang melibatkan dari Allah. Kos mana? Amin. Sakit. Kos sakit. Orang enak badan. His body is not delicious. Bahasa Inggrisnya gitu. His body is not delicious. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong itu kurban gimana sih? Oh iya, jadi nanti tim pemotongan itu insya Allah